Amerika menggempur China dengan lonjakan tarif impor, sementara Rusia terjebak dalam jeratan sanksi yang berkepanjangan, membuatnya tersaing dari dunia luar. Namun yang mengejutkan, tidak seperti negara-negara lain yang kebingungan dalam reaksi cepat, China dan Rusia justru tampil tenang. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda gentar dalam menghadapi tekanan ekonomi dari Washington. Lalu bagaimana perkembangan perebutan pengaruh global saat ini? Persaingan untuk merebut dominasi global hari ini terlihat jelas dari langkah Amerika Serikat di bawah kendali pemerintahan Donald Trump. Demi memperkuat posisinya di puncak kekuatan ekonomi dunia, Trump meluncurkan perang dagang yang kontroversial. Target pertamanya, China. Amerika Serikat menaikkan tarif impor terhadap produk asal China hingga 34%, sebuah angka yang sangat mencolok. Bagi China, kebijakan ini bukan sekadar ancaman ekonomi, melainkan dianggap sebagai bentuk pemerasan terang-terangan. Alih-alih mundur, Beijing justru merespon dengan tindakan tegas. Mereka menerapkan tarif balasan dalam jumlah yang sama. Perlu diketahui, dalam perdagangan global, tarif normal antar negara biasanya hanya berada di kisaran 5 hingga 10%. Jadi, lonjakan menjadi 34% sudah termasuk ekstrim dan dipastikan akan mengguncang stabilitas ekonomi kedua belah pihak. Merasa dilawan, Trump yang dikenal akan gaya agresifnya membalas lebih keras lagi. Amerika meningkatkan tarif impor terhadap China secara bertahap hingga mencapai angka mengejutkan 125%, bahkan naik hingga 145%. Produk-produk China pun kehilangan daya saing di pasar Amerika Serikat, tapi China tidak tinggal diam. Mereka balik menyerang dengan menaikkan tarif terhadap barang-barang asal Amerika hingga membuat produk Amerika Serikat tersingkir dari pasar domestik mereka. Akibatnya, kedua kekuatan ekonomi raksasa ini kini berada di ujung krisis. Amerika sangat bergantung pada pasokan mineral langka dari China untuk industri teknologinya. Tapi kini akses itu tertutup. Sebaliknya, China kehilangan salah satu pasar ekspor terbesar mereka. Pasar yang bukan hanya luas, tapi juga didukung oleh mata uang terkuat di dunia. Di sisi lain, Rusia justru mendapatkan keuntungan tak terduga dari kenaikan harga komoditas global, terutama di sektor energi dan pangan. Sebagai salah satu eksportir utama minyak, gas alam dan gandum, lonjakan harga memberikan tambahan pemasukan yang cukup signifikan bagi perekonomian Rusia. Meski mereka sedang berada di bawah tekanan sanksi internasional dan terbatasnya akses ke pasar global, namun keuntungan itu tidak datang tanpa batas. Isolasi politik dan ekonomi yang diperpanjang oleh kebijakan pemerintahan Trump memperkuat tembok sanksi yang sudah lebih dulu diterapkan oleh negara-negara barat. Pembatasan sistem perbankan, terputusnya rantai pasok teknologi, serta embargo dari berbagai negara maju membuat Rusia kesulitan untuk memaksimalkan peluang yang ada. Pasar ekspor mereka pun mengecil, memaksa Moskow mengandalkan mitra yang masih bersedia membuka diri seperti Tiongkok dan India. Dalam menghadapi tekanan Amerika, Rusia dan China telah menjalin hubungan erat selama beberapa dekade terakhir. Hubungan yang dibangun atas dasar rasa senasib dan sepenanggungan itu kini semakin kuat. Jika kita melihat dinamika perebutan dominasi dunia saat ini, jelas bahwa Amerika tidak hanya berhadapan dengan satu negara, melainkan menghadapi dua kekuatan besar, China dan Rusia. Meski diterpa sanksi, Rusia masih berdiri cukup stabil, dan dalam dinamika global yang keras prinsip, musuh dari musuhku adalah temanku, tampaknya berlaku di sini. Rusia kini bukan hanya sekutu, tapi juga menjadi pilar pendukung bagi China dalam menghadapi gempuran perang dagang dari Amerika Serikat. Keduanya tergabung dalam aliansi BRICS, sebuah blok ekonomi yang juga melibatkan Brasil, India, dan Afrika Selatan. Lewat forum ini, mereka mulai menyusun strategi tandingan terhadap dominasi Barat. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah merancang sistem pembayaran alternatif bernama BRICS Pay. Sistem ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan global terhadap dolar Amerika Serikat dan secara perlahan melemahkan dominasi mata uang tersebut di kancah internasional. Dengan dukungan Rusia di balik layar, China kini tidak sendirian. Mereka punya pijakan tambahan dalam menghadapi tekanan dari Washington.
Dan selama kolaborasi ini tetap solid, bukan hal yang mustahil jika tatanan kekuatan ekonomi dunia ke depan mulai bergeser ke arah yang berbeda. Kalau kita melihat dinamika perebutan kekuatan ekonomi global hari ini, satu hal yang menjadi jelas. China bukan hanya berani, tapi juga memiliki strategi yang lebih terstruktur dibanding Amerika Serikat. Di tengah pusaran perang dagang, negara ini mampu membalikkan kelemahannya menjadi kekuatan yang justru menguntungkan. Ambil contoh posisi mata uang mereka. Akibat perang tarif, nilai yuan melemah di pasar global. Namun alih-alih berburu menstabilkannya, China justru membiarkan kondisi itu berlangsung. Dengan tujuan yang sangat strategis, membuat harga ekspor mereka jadi lebih murah dan kompetitif. Ini langkah yang patut diakui sebagai manuver yang sangat cerdas. Lewat cara ini, meskipun terkena tekanan dari tarif Amerika Serikat, China tetap mampu menjaga dominasi ekspor mereka secara tak langsung. Keuntungan lain datang dari sistem pemerintahan mereka yang sentralistik dipimpin oleh Partai Komunis dan seorang pemimpin tunggal. Dalam konteks ekonomi, struktur ini memberikan kelincahan luar biasa dalam mengambil keputusan besar, termasuk di pasar saham. Ketika pasar modal Amerika, khususnya Wall Street, dilanda kepanikan akibat perang tarif, perusahaan-perusahaan China justru tampil agresif, memborong saham, dan mencoba menjaga stabilitas. Tapi langkah mereka tidak berhenti di situ. China juga memanfaatkan jejaring internasional, terutama dengan negara-negara Global South yang selama ini menjadi mitra dagangnya. Dukungan dari negara-negara ini memberi akses pasar alternatif yang kuat saat hubungan dagang dengan Amerika terganggu. Bersama dengan itu, China juga mendorong peningkatan konsumsi dalam negeri agar roda ekonomi tetap berputar dari dalam. Dan sebagai penutup dari rangkaian taktik cermat ini, China membawa kasus perang tarif ini ke World Trade Organization, sebuah langkah diplomasi yang menunjukkan bahwa mereka tidak hanya bermain di arena ekonomi, tapi juga pada tataran hukum internasional. Dengan berbagai strategi yang diterapkan, tidak menutup kemungkinan bahwa China bisa keluar sebagai pihak yang lebih unggul dalam perang dagang ini. Meski pada akhirnya, dalam setiap bentuk perang, tidak pernah ada pemenang sejatinya. Tapi yang perlu kita catat, China telah menunjukkan ketangguhan, kelincahan, dan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Sebuah contoh nyata bahwa tekanan dari negara adidaya sekalipun tidak selalu harus dihadapi dengan ketakutan, melainkan dengan kecerdikan. Kalau kita menilik perang dagang yang sedang berlangsung, ada satu pertanyaan besar yang muncul. Apa sih sebenarnya dampak langsung yang dirasakan oleh kedua negara raksasa ini? Mari kita mulai dari Amerika Serikat. Sejumlah laporan menunjukkan bahwa akibat perang tarif dan pembatasan perdagangan dengan China, posisi ekonomi Amerika menjadi cukup tertekan. Bahkan, para ekonom memperkirakan bahwa biaya hidup di Amerika Serikat bisa meningkat lebih dari 6%. Menurut Profesor Justin Wolfers dari Universitas Michigan, kenaikan biaya hidup ini dapat membuat pengeluaran tiap rumah tangga di Amerika membengkak hingga $5.000 per tahun, atau setara dengan 83 juta rupiah. Kalau dihitung per bulannya, itu artinya satu keluarga harus mengeluarkan tambahan sedikitnya 7 juta rupiah hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu dari sisi Amerika. Lalu bagaimana dengan China? Walaupun belum ada estimasi resmi tentang berapa besar kenaikan biaya hidup yang dirasakan masyarakat Tiongkok, kita tetap bisa membaca dampak ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi China sangat bergantung pada ekspor, dan hubungan dagang yang memburuk dengan Amerika jelas memberi pukulan telak. Apalagi, pasar Amerika sebelumnya menyumbang sekitar 14% dari total ekspor China. Kini, pasar sebesar itu seolah hilang begitu saja. Dan tentu ini menciptakan tekanan besar bagi industri dalam negeri mereka. Tapi efek dari konflik ini tidak berhenti di dua negara itu saja. Indonesia pun ikut terkena imbas. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China membuat pasar keuangan domestik kita melemah. Perlambatan ekonomi global akibat ketegangan ini juga berdampak pada turunnya permintaan barang dari China, termasuk bahan mentah yang biasa mereka impor dari Indonesia. Tak hanya itu, kondisi global yang tidak menentu ini juga berpotensi membuat investor asing menahan diri. Aliran penanaman modal asing yang biasanya menjadi salah satu penopang ekonomi Indonesia bisa saja ikut tersendat. Jadi, meskipun perang dagang ini terlihat sebagai duel antara dua raksasa, efek gelombangnya menyebar luas
dan negara-negara seperti Indonesia harus bersiap menghadapi dampaknya. Melihat situasi yang berkembang, satu hal yang mulai terlihat jelas. Jika China bersama aliansi BRICS-nya berhasil mengambil kendali dalam perang dagang ini, dan Amerika Serikat pada akhirnya kehilangan dominasinya, maka dunia akan menyaksikan perubahan besar dalam landscape ekonomi global. Perang dagang terbesar yang pernah terjadi ini bukan sekadar perseteruan tarif atau persaingan dagang biasa. Ini adalah titik balik yang bisa menggoyang fondasi tatanan ekonomi dunia seperti yang kita kenal selama ini. Bila dominasi Amerika mulai runtuh dan kekuatan-kekuatan alternatif seperti China bersama mitra-mitranya mengambil alih pengaruh, maka sistem perdagangan internasional, mata uang utama, hingga pola aliansi ekonomi global kemungkinan besar akan bergerak ke arah yang sangat berbeda.